Halo sahabat YJK, kita bertemu lagi dalam podcast kita kali ini masih dalam seri Katekismus. Ini dalam rangka penerbitan buku Bertumbuh dalam Iman Kristen yang berdasarkan atau base-nya adalah Katekismus kecil Martin Luther versi dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Chris bersama Anda dan kali ini saya sudah bersama dua narasumber. Saya ingin menyapa dulu eh, Bapak Dr. Suwandi. Beliau adalah pembina dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Apa kabar Pak Ya, Suwandi? ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, luar Luar biasa Pak biasa ya. nih. Oke, Praktis. perjalanan hari ini ke YJK cukup Lancar. lancar. Baik, dan kali ini juga di samping saya ada Referen Eri Rumengan MA, seorang pendeta Lutheran. Apa kabar, Pastor Eri? Dahsyat Pak Kris. Dasar luar biasa. Semangat terus. Puji Tuhan ya. Oke, dan sahabat YJK, kita kali ini adalah bahasannya adalah seputar pengakuan iman rasuli. Ya, Pastor mungkin ingin memberikan sedikit prolog tentang pengakuan iman rasuli ini. Mungkin kita akan sedikit membahasnya bagian ini Ya, dan saya akan memberikan pendahuluan dulu ya. Oke. Sebenarnya apa sih pengakuan iman itu? Jelas pengakuan iman ini adalah suatu hal yang kita percayai ya, untuk kita istilahnya panuti ya. Nah, Pedoman begitu? ya pedoman juga itu yang saya maksud ya. Panduan ya. Panduan yang merupakan bagian ini merupakan sesuatu yang tidak langsung berhubungan dengan Alkitab ya, karena tidak istilahnya tertulis tetapi nyata ada di situ ya. Oke. Jadi pada waktu kita mulai melihat konten atau isi daripada pengakuan iman itu, baru di situ tergambar secara jelas ya apa yang sebenarnya Alkitab itu mau mengungkapkan ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi pengakuan iman ini sendiri merupakan gambaran daripada keesaan Tuhan dalam Trinitas. Oke. Artinya kita orang-orang percaya atau orang-orang Kristen maupun orang-orang Katolik yang percaya itu bahwasannya kita percaya ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya nyata, ketiganya itu tidak lebih dari satu yang lain, merupakan satu kesatuan, tidak terpisahkan. Nah, gambaran ini memang ada banyak sumber-sumber yang berusaha menggambarkan relasi ya, atau hubungan antara ketiganya seperti apa. Meskipun ada begitu banyak gambar yang cukup mirip dan merepresentasikan ketiganya, tetapi sampai saat ini saya masih berkeyakinan, karena saya terus ya coba untuk melihat ada perkembangan baru apa tidak ya. Kalau menurut pengamatan saya, belum ada gambar yang paling atau yang betul-betul merepresentasikan secara tepat hubungan ketiganya ya. Secara dimensional ataupun tiga dimensionalnya juga susah dibayangkan gitu ya. Tetapi banyak gambar-gambar yang mungkin bisa menolong ya, terutama buat anak-anak kecil ya, yang mungkin susah membayangkan. Jadi ini satu hal yang dapat kita katakan hubungannya, tetapi membuatnya itu dalam bentuk gambar 2 dimensional atau 3 dimensional ini cukup menantang ya. Sampai saat ini belum ada bentuk yang betul-betul mewakili seperti apa Trinitas itu. Jadi ini suatu yang sifatnya eksistensi nyata, satu Tuhan dengan tiga person yang hadir di situ ya. Tiga pribadi merupakan satu kesatuan. Ya. Jadi memang kalau kita awam ya dalam ini agak sukar juga ya untuk membayangkan
bagaimana ini bentuknya ini. Tetapi kalau kita mulai membaca isi Alkitab dan referensi-referensi daripada apa yang Alkitab coba berikan gambaran tentang siapakah itu Allah itu sendiri, dan peran Kristus itu seperti apa, dan Roh Kudus itu seperti apa, nanti kita melihat sebenarnya tiga yang kita bisa bedakan, tetapi mereka adalah satu kesatuan. Bukan tiga Allah, satu Allah, ya, tapi dalam tiga pribadi yang satu, ya. Istilah kerennya apa ya, three person in one substance, ya, istilahnya begitu. Nah, kita tentunya nanti akan membahas, kita ada Pak Dr. Suwandi juga di sini, ya, akan bersama-sama saya akan mengupas, ya, karena di sini ada tiga bagian yang cukup detail, ya, yang harus dibahas, ya, tentang Allahnya sendiri, kemudian peran Yesusnya itu, baru Roh Kudus. Tetapi untuk mengawali ini perlu saya jelaskan juga bahwasannya pengakuan iman inilah yang paling universal, yang paling dipakai di gereja-gereja Protestan pada umumnya, ya. Meskipun sebenarnya kita memahami sebenarnya ada dua pengakuan yang lain, ya. Jadi pengakuan iman rasuli ini yang paling tertua, tetapi tidak punya satu kejelasan, ya, kapan waktunya ini timbul. Tetapi ini merupakan suatu yang bukan diciptakan oleh seseorang, tetapi merupakan satu yang sifatnya komunal daripada iman para rasul, ya. Sehingga itu sudah tiba-tiba terbuat. Jadi kita tidak bisa mendeteksi siapa yang membuatnya, tahunnya kapan, tetapi itu yang paling banyak dan paling pendek juga dibanding dengan dua pengakuan iman yang lain. Dua pengakuan iman lain itu seurutan, yaitu pengakuan iman Nisea, ya. Ini sebenarnya ada latar belakangnya, tapi kita tidak akan bahas di sini. Begitu juga satu lagi yang paling terpanjang, ya, yaitu Atanasia. Nah, itu tiga bentuk pengakuan iman rasuli yang dipakai secara umum di gereja. Mungkin secara umum saya mau mengatakan, kalau kita bicara tentang pengakuan iman rasuli, ini sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan apa yang namanya Trinitas. Ya, jadi udah pasti tiga itu yang akan kita bahas. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Mungkin pendahuluan dari saya seperti itu. Kalau Pak Suwandi mungkin ada mungkin mau menambahkan, Pak Dr. Suwandi. Ya, pada dasarnya pengakuan iman rasuli, kalau yang kita sering dengar di gereja sendiri, merupakan satu syahadat. Betul. Nah, syahadat itulah yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen sejati. Ya, dan karena kita orang Kristen dan kita harus bisa mengatakan, menyampaikan syahadat itu adalah benar-benar bagian daripada iman kita. Gitu. Itu yang sering disebut syahadat, gitu, ya. Di agama lain juga memang ada syahadat juga. Tapi tadi disebutkan juga ada mengenal Nisea dan Athanasius. Untuk penggunaannya sebenarnya kapan itu? Kalau masing-masing beda, ya. Kalau menurut tradisinya, syahadat para pengakuan iman rasul itu sebenarnya terdiri dari 12 rasul. Kontennya, tapi bagiannya tetap 3. Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai putranya, dan Roh Kudus, gitu. Tapi statementnya dari para rasul itu. Tapi intinya memang itu syahadat yang memang semua umat Kristen yang memang yang sudah dibaptis harusnya hafal, gitu. Karena ini syahadat, gitu. Iya. Jadi tidak heran, ya, SD juga sudah biasa untuk dihafalkan, ya. Saya juga kemarin agak terkejut pada pelayanan terakhir kemarin di Sumatera Utara tuh, staf kita Pak Antoni mengajar anak-anak itu masih SD, dalam bahasa Batak itu hafal itu pengakuan iman. Jadi itu suatu hal yang luar dugaan juga, ya. Karena itu memang syahadat. Harus
Iya. Oke, jadi memang dalam satu keluarga memang seharusnya memang sudah mengerti dan hafal gitu ya Iya. tentang imanan mereka. Baik, kita mungkin masuk pada pasal yang pertama ya, bagian yang pertama ya, Ya, betul. Pastor, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Betul. Ya, Nah, kita akan mulai ya. Ini mungkin tidak terlampau panjang seperti kita membahas nanti yang bagian keduanya. Jadi satu hal yang perlu kita pahami dari perkataan aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Allah Bapa itu kita merekenas dia sebagai yang pencipta segala sesuatu ya. Artinya dia menciptakan begitu sangat baik dan begitu sangat sempurna segala sesuatunya. ya, Nah, di situ kita sebagai manusia itu mengakui itu bukan dalam rangka Allah itu butuh pengakuan manusia, tetapi kita sebagai manusia memang memerlukan recognition ya atau memahami ya keberadaan Allah itu yang dampaknya adalah untuk bagaimana sebagai seorang Kristen yang mengimani Kristus sebagai juru selamat itu hidup. Tentunya ya dia harus memahami karena ada 3 yang dibahas di sini kan ya. oke, Tapi memahami Sang Bapa dulu sebagai yang pencipta segala sesuatu, ya, bahwa dialah yang berkuasa, tidak ada satupun yang terlewatkan atau yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Allah. Jadi rencana Allah itu sempurna, termasuk merencanakan keselamatan bagi umat manusia yang istilahnya telah jatuh dalam dosa. Jadi sebelum penciptaan pun rencana ini sudah ada. Kenapa? Ketiganya sudah ada dari sejak awal. Kenapa kita mengatakan kami percaya, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Ini bukan menyatakan sebagai Allah sebagai tunggal, tetapi ingat dalam penciptaan itu Roh Kudus hadir di situ dan Kristus yaitu Firman yang Allah ucapkan itu hadir ya. Jadi pada waktu kita bilang aku percaya kepada Allah, ini Allah Tritunggal maksudnya. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Karena apa? Dia yang menciptakan, 3-nya ini ikut sama-sama menciptakan di situ, hadir di situ. Nah, tentunya meskipun kita lebih istilahnya menyoroti Bapa sebagai the Godhead ya atau Allah Godhead itu diartikan seperti apa ya? Allah Bapa ya atau Allah yang besar ya itu istilahnya. Maha kuasa. Maha kuasa yang terkuasa ya. Jadi begitu kita bilang pencipta langit dan bumi, ini langsung cakupan itu segala kebutuhan kita tuh termasuk di situ juga Pak. Semacam kayak sandang, pangan, segala satu. Seolah-olah kita bukan seolah-olah, tapi kita memang memastikan dan kembali melihat figur Allah itu adalah memang Allah yang sempurna gitu. Ya, Dr. Suwandi mungkin dalam hal ini Allah Bapa ini diartikan sebagai Allah yang maha kuasa dan juga Yang pencipta ya. menyediakan. Iya. Nah, itu selain menciptakan manusia dan juga kan segala isinya termasuk juga malaikat. Ya. Iya. Kalau di sini, Jadi kalau kita melihat keseluruhan sebenarnya di kitab Kejadian itu ya proses satu awalnya di kitab Kejadian. Nah, dan itu yang kita memang harus mempercayai. Makanya aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, itulah yang intinya bukan hanya hafal ya, kita percaya dan kita mengimani bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi gitu. Itu yang prinsip awal dan itu tertulis juga kan di kitab Kejadian memang tertulis di situ. Jadi tidak ada satupun yang terciptakan atau yang terjadi ya yang ada
yang ada di kolong langit ini tanpa tanpa dia yang memulainya, yaitu menciptakannya gitu. Jadi dengan mengatakan ini, itu betul-betul sepenuhnya absolut kita memberikan suatu penghargaan bukan untuk kebutuhan Tuhan ya, bukan untuk kebutuhan Allah, tapi sebenarnya berbalik kepada kita bagaimana kita respect ya, hormat, takut ya, Iya. pada Allah ya. Jadi itu yang jadi awal dari pengakuan iman, bahwasanya kita percaya pada ada seorang Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta segala sesuatu, yang memulai segala sesuatu gitu. Jadi bukan kepada patung, bukan kepada seorang yang hebat atau apapun ya. Jadi figur Allah itu jadi hal yang paling utama gitu. Oke. Ya, kita masih bersama sahabat YJK dan kita masih bicara seputar pengakuan iman rasuli yang terbagi atas 3 bagian, dan kita masih pada bagian yang pertama ya. Ya, dari pengakuan iman rasuli dari buku kita kali ini, dan kita masuk dalam bagian kedua ya, Pastor. Betul. Bagian kedua. Mungkin bisa dimana dibacakan dulu Pak. Aku bagian percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, Pastor, kalau dilihat dari ini menceritakan tentang kemanusiaan dari Yesus ya. Betul. Ya. Nah, kita bicara tentang figur yang kedua, yaitu Allah Putra. Ya. Putra ya. Dia adalah Allah juga. Dan ini merupakan satu kalau kita lihat dari pengakuan iman ini kayak jadi runtunan waktu juga ya, dari awal, asal muasal dari awalnya Allah yang pertama kali, meskipun ketiganya sudah berkecimpung di situ ya, sudah tergabung di situ. Pas itu baru bicara tentang yang secara spesifik, yaitu Allah Putra, yang merupakan bagian daripada rencana Allah, rencana penyelamatan Allah, dan bentuk kasih karunia Allah ya kepada manusia, sehingga ia mengorbankan putra tunggalnya itu itulah jadi runtunan, itulah bentuk pengorbanannya, itulah yang digambarkan secara detail. Nah, setiap pengakuan memang beda-beda ya. Pengakuan Atanasia itu lebih detail lagi. Nesia juga ya. Termasuk yang ini yang sedikit lebih ringkas ya. Tetapi cukup memberikan suatu gambaran periodik yang bisa diukur dengan waktu dan bisa dibuktikan juga ya. Karena ada beberapa informasi di situ yang bisa memberikan satu pembuktian ya, eksistensi Yesus itu memang betul-betul satu, bukan figur yang dibuat-buat, bahwasannya dia pernah hadir di dunia itu adalah satu hal yang nyata ya, bukan suatu hal yang istilahnya dongeng ya. Yang nggak pernah ada istilah, nggak pernah terjadi ya, atau mungkin bisa aja para rasul tuh kira-kira menciptakan satu, tapi kita lihat ya, dari sejak awalnya memang the anointing one itu ada satu yang dinantikan ya. Ya, kalau umat Israel juga mengatakan. Jadi ini sangat penting sekali figur ini, dan ini mungkin kita akan membahas sedikit lebih detail dari setiap isinya ya. Karena di sini keberadaan Yesus itu tidak hanya bilang oh dia adalah seorang manusia, tidak, tapi dijelaskan bagaimana cara lahirnya duluan, yang membuktikan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia, tapi dia 100% manusia, 100% Allah, dan tidak dijadikan oleh manusia gitu atas hubungan biasa gitu, sehingga dia muncul, atau manusia yang disucikan Tuhan kayak seperti para nabi, atau dan dia gambaran daripada figur Allah yang sesungguhnya, yang
menjelma menjadi manusia gitu. Bayangkan Allah yang sempurna, Allah yang maha mulia itu turun ke dunia tuh jadi memberikan batasan eh, dirinya sendiri dalam wujud manusia. Ya, kalau dia ada dalam pribadi Kristus itu berarti kan segala sesuatu terbatas di situ. Istilahnya the divine-nya itu tidak maksimum. Tapi kita tidak mengatakan bahwasanya dia bukan Allah. Jadi karena dia ada dalam satu manusia gitu yang bernama Yesus gitu. Ya. Jadi jelas ini juga yang kenapa ya pengakuan iman ini bukan sekedar syahadat juga, tetapi merupakan suatu bentuk yang memberikan penjelasan ya, terutama banyak sekali. Ini sesuai dengan tahun ini yang paling dituakan istilahnya. Jadi karena banyak sekali pengajar-pengajar sesat juga yang istilahnya coba memberikan suatu pengertian mereka sendiri tentang pribadi Yesus itu ya, yang mana mereka mendiskreditkan bahwasannya Yesus itu bukan Allah gitu loh. Jadi ini yang kita mau sama-sama sebagai orang-orang percaya ya, mengakui, percaya, iman bahwa Yesus itu adalah Allah itu juga, dan proses dia dari lahirnya hidupnya proses dia disiksa, mati, sampai bangkit, dan untuk datang kembali lagi. Jadi paketnya itu benar-benar sudah komplit itu sebenarnya. Nah, mungkin kita bisa bicara lebih dalam lagi ya. Pak Suwandi mungkin bisa berikan gambaran secara detail. Ya, Dr. Suwandi mungkin ingin menambahkan ada sesuatu hal yang menarik dari bagian kedua ini tentang Yesus. Sesuai kalau kita merefer kepada Injil ataupun kitab suci dari Yohanes, bahwa firman Allah itu yang berubah menjadi manusia. Kalau bahasa letterlucknya kan menjadi the word become flesh ya. Jadi menjadi daging. Tapi dalam hal ini keseluruhannya adalah tubuh Kristusnya sendiri sebagai manusia. Dan itu proses singkatnya, firman menjadi manusia. Nah, sebenarnya ada prosesnya lagi, di mana firman Allah sendiri disampaikan sebagai manusia harus melalui kalau secara biologisnya kan dia harus jadi manusia, itu harus dari seorang ibu ya. Nah, harus dilahirkan lah. Harus dilahirkan. Nah, itu yang mungkin tiba-tiba dia meskipun dia punya kemampuan, kekuasaan untuk tiba-tiba jadi manusia langsung, tetapi itu akan membuat kerumitan bagi kemudiannya untuk orang berpikir ya, kok tiba-tiba dia bisa muncul gitu ya. Tapi kalau dari itu jelas-jelas dari ada masa kecilnya, ada orang-orang. Jadi tidak mungkin, ini yang tadi saya mau katakan, saya potong Pak ya. Bahwasannya Yesus itu tidak eksis gitu loh. Di mana banyak orang-orang aliran-aliran sesat mengatakan bahwasannya itu cuman itu omongan ini aja, itu nggak ada benernya gitu, dia nggak pernah ada gitu loh. Tapi dengan dia dari kecil sampai dia umur 3 itu udah suatu yang sangat-sangat solid ya. Bahkan di satu pemerintahan itu, Pontius Pilatus itu menggambarkan tentang proses penyalipan dan segala macam itu satu yang tidak akan terelakkan dari sejarah, karena sejarah nggak akan mungkin berbohong gitu kan. Ada urutunan. Jadi banyak orang-orang yang jelas mau menutupi itu ya, atau tidak mau menghargai apa yang itu. Nah, itulah aliran-aliran itu lah. Makanya kita perlu suatu syahadat yang menetapkan bagaimana kita harusnya sebagai orang Kristen bersikap percaya kepada siapa itu Kristus gitu loh. Okay. Ya, mau menambahkan mungkin Pastor Pak Suwandi? Ya, jadi intinya memang firman Allah yang menjadi manusia itu melalui satu proses yang bisa dipahami ya. Dan itu kenapa dia
Kenapa harus manusia? Nah itu dia, kan bisa aja jadi malaikat ya. Tapi inilah misinya dari Allah sendiri Ya. yang mengutus firman-Nya sendiri ya menjadi manusia. Dan banyak kadang-kadang orang suka salah terbalik. Allah menebus dosa manusia atau Allah menebus manusia dari dosa. Nah, ini Nah menarik. ini ya. Nah jadi itu intinya nanti masuk di sini. Jadi kalau kita menebus dosa manusia, tiap kali bikin dosa, Ditebus terus. nah kalau ini kan beda. Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus menebus manusia dari Dari dosa. segala dosanya. Jadi Satu kali diangkat saja satu buat kali. selamanya. Jadi kita nggak menyalibkan terus Iya. menerus Yesus gitu kan. Ini pengertian yang kelihatannya kayaknya bukan satu hal yang apa namanya itu penting, tapi ini ternyata kalau diselewengkan bisa mempunyai pengertian yang berbeda. Jadi kita harus hati-hati dalam mengungkapkan ini juga, Dr. Swandi ya. Iya. Ini saya sedikit memberikan gambaran lagi kenapa harus jadi manusia ya. Kenapa tadi nggak jadi malaikat atau yang sedikit statusnya lebih baik daripada manusia. Sebenarnya dengan dia jadi manusia pun juga pribadi Yesus itu jelas satu pribadi yang berbeda ya dari sejak awal. Kenapa? Yang membuat dia berbeda, dia tidak pernah berbuat dosa ya. Dia tidak bercela, tetapi dosa lah justru ditanggungnya sehingga dia, karena dosa itu adalah upah dosa adalah maut, dia jadi membayar upah yang mengambil upah itu ya istilahnya. Istilah mengambil siksaan itu jadi yang apa namanya itu akhirnya itu sampai harus mengorbankan nyawanya, itu jadi suatu hal yang harus dilakukan karena memang dosa adalah maut. Dan itulah kenapa kita harus memahami dosa itu adalah satu yang serius ya. Mungkin manusia bilang dosa jangan lakukan itu, nanti dosa itu mengakibatkan kematian. Makanya Kristus juga melewati proses tersebut, mati. Karena apa? Bukan karena dia berdosa. Dosa-dosa kita yang tanggung itu yang membuat dia harus mati gitu loh. Di kayu salib. Dan yang paling ini sekali, dia menjadi manusia supaya dia itu menjadi panutan. Segala sesuatu bentuk apa namanya kesengsaraan hidup yang mungkin bisa dialami manusia, sakit hati, apapun yang mungkin, atau siksaan ya secara fisik, atau hianati segala macam, itu Yesus alami sebagai manusia. Jadi dia betul-betul satu figur yang betul-betul kita bisa bersandar kepada dia. Karena apa? Dia manusia juga. Dia melewati itu semua. Jadi kita patut itu mensyukuri karena apa? Dia melewati proses itu manusia. Jadi kita tidak lagi apa namanya istilahnya, wah mentang-mentang dia Allah, tapi dia adalah Allah yang betul-betul merasakan bagaimana kesengsaraan kita dan keterpurukan kita sebagai manusia yang tidak berdaya ini, jatuh dalam dosa dan tidak kuasa untuk keluar daripada itu kecuali pertolongan tangan Allah sendiri melalui Putra Tunggalnya yang mati bagi kita demi menyelamatkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi ini rencana Tuhan itu betul-betul dahsyat, betul-betul sempurna, dan betul-betul hal yang harusnya kita betul-betul lihat gitu loh. Makanya dengan mengatakan pengakuan iman ini, apalagi ya, semuanya itu jadi satu kesatuan. Tapi bagian inilah yang paling terpanjang, yang menceritakan tentang Kristus itu, kesiapaan dia, dan bagian apa peran. Kalau bisa digambarkan itu istilahnya ini bintang utamanya lah gitu ya. Kalau kita bisa peran utamanya gitu yang istilahnya memegang peranan dari cerita Alkitab itu sendiri gitu. Kemudian satu hal yang menarik lagi, Dr. Swandi, itu apa yang ingin disampaikan oleh Allah dengan adanya Yesus bangkit dari kematiannya sendiri. Nah, itulah yang
apa istilahnya Setelah Yesus mati luar kan dia harus biasanya bangkit. ini, Ya. ya luar biasanya kan nggak ada manusia yang bangkit, Bangkit, ya. ya. Setelah mati ya udah mati gitu. Tapi nanti memang secara proses keseluruhan penyelamatan itu nanti akan dibangkitkan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tapi kalau Tuhan Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati, tubuhnya itu yang juga Memang benar-benar bangkit ya. terangkat Bukan gitu ya. hanya jiwa dan roh. Ya di situ Tuhan Yesus sendiri mengalahkan maut. Jadi mati dan maut itu dikalahkan. Maut tidak mengikat dia lagi. Ya, ya. Nah, kita sebagai manusia tetap mati karena memang ada maut di situ ya. Nah, nanti memang ada proses selanjutnya adalah penyelamatan Tuhan Yesus sendiri terhadap kita ya, setelah kita dihakimi. Ya. Pastor mungkin ingin menambahkan tentang kebangkitan Yesus sendiri. Ya, ini yang memang betul satu hal yang mengembirakan kita ya. Kalau dia cuma sekedar mati, nggak bangkit, wah kita kerepotan ini, ya kerepotan. Tapi gambaran perjalanan Yesus dari sejak lahirnya, siksaannya itu digambarkan secara vivid ya dalam pengakuan iman Rasul ini ya, sengsara. Artinya bukannya ini ya, tetapi melewati suatu bentuk kesulitan yang kalau manusia juga alami. Ini merupakan satu hal yang ini sekali ya, penyiksaan yang amat hebat gitu, dan berujung dengan matinya dia di kayu salib. Tetapi ini bukan merupakan akhir, tetapi merupakan awal ya, karena begitu dia bangkit, disitulah kita juga percaya bahwasannya ada kebangkitan bagi kita orang-orang mati yang akan nantinya pasti semuanya kita akan mati oleh karena dosa-dosa kita ya, karena kita ada dosa turunan. Artinya dosa itu betul pada akhirnya membuat kita mati, tetapi kita tidak mati selamanya, kita akan kembali dibangkitkan dan harapan itu ada pada Kristus. Nah, dengan dia bangkit kita punya harapan, dan begitu dia bangkit, dia naik ke surga, itu menandakan bahwasannya di setelah tempat di mana tinggal, di mana kita juga akan tinggal juga di situ. Jadi runtunan ini butuh cerita yang indah sekali ya. Dan bagaimana dengan kita yang masih di dunia ini? Ada rencananya dia akan datang kembali lagi ya. Istilahnya menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan artinya entah kita hidup di masa yang lampau atau masa sekarang atau yang akan datang, arti kematian dan kebangkitan Kristus itu berlaku menyeluruh gitu ya. Jadi bisa menjadi satu yang kita bisa selalu andalkan. Jadi ini benar-benar gambaran yang sangat sempurna sekali ya, sampai kedatangannya pun juga merupakan bagian dari pengakuan kita bahwasannya kita berharap pasti bahwasannya dia pasti akan datang lagi, seperti dia sudah menepati janjinya telah jadi manusia datang pertama kali ya. Jadi itu memang betul-betul kekuatan kita bagi orang percaya ya, dan mengklaim itu bahwa dia akan datang kembali lagi. Kalau kan dalam pengakuan itu nggak ada, kita mau kemana gitu habis mati gitu kan. Tapi karena kita percaya pada Kristus, dia mati dan bangkit, tentunya harapan kehidupan yang kekal itu baru bermula pada waktu kita mati. Kehidupan yang sebenarnya itu bermula pada waktu kita mati. Baik, dalam Kristus ya tentunya ya. Satu hal yang menarik lagi tentang Yesus adalah sebagai juru selamat, Pastor. Iya. Setelah Yesus bangkit, dia akan menyelamatkan manusia seperti itu kan? Betul. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Nah, kalau sebelum kita masuk bagian yang berikutnya. Kalau kita mau mengatakan dia sebagai juru selamat itu, ini memang intinya ya. Jadi dia di seluruh alur cerita dari mulai dari lahir, bangkit, mati dan bangkit, akan jemput lagi. Juru selamat ini merupakan gambaran Kristus seutuhnya. Makanya namanya Yesus Kristus ya, artinya yang the anointing one, yang sebagai penyelamat. Namanya yang kedua itu sebagai apa yang dia akan perankan sebagai penyelamat manusia. Dan itu memang sudah di dinubuatkan ya,
memang ada yang masih menunggu, ada yang sudah mengklaim bahwa dia sudah datang ya. Ini juga yang membuat kenapa kita memberikan satu pengakuan itu, karena kita sudah mengimani ya tentang Kristus yang sudah datang ya, bukan yang masih terus dinantikan kedatangan yang pertama kali. Jadi juru selamat ini merupakan gambaran daripada iman kita ya, karena kalau tidak ada juru selamatnya tentunya kita tidak punya pegangan yang pasti ya. Baik. Ya, sahabat YJK, kita masih bersama dalam podcast seri Katekismus dan kita masih membahas pengakuan iman rasuli. Ya, yang berikutnya ini adalah kita akan bahas di bagian yang ketiga, di mana aku percaya kepada Roh Kudus. Mungkin Dr. Swan ingin memberikan prolog tentang aku percaya kepada Roh Kudus ini. Iya, setelah misi di dunianya ya, Tuhan Yesus wafat di kayu salib, Ya. dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan terus di 40 harinya terangkat ke surga. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan pesan, Janji. jangan kemana-mana sebelum aku mengirim Roh penolong. penghibur, dia bilang. Nah, dalam hal ini itu merupakan satu Roh Kudus yang mendampingi kita gitu ya. Sampai nanti Tuhan Yesus secara fisikal datang kembali. Nah, selama itu Roh Kudus lah yang mendampingi kita dalam satu kesatuannya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini merupakan satu kesatuan Yang menyempurnakan ya. yang menyempurnakan. Nah, di sini memang kalau kita mengimani satu kesatuan, iya, tapi kalau di luar kan kadang-kadang mereka masih bingung gitu, Meragukan. masih bingung. Tapi kita sebagai umat Kristen tidak ada keraguan lagi, karena ini Tritunggal itu benar-benar satu kesatuan. Ya, jadi ini. Oke. Mungkin Pastor ingin mau nambahkan? Wah, jelas. Kalau ini adalah maklumatnya ya. Jadi bagian akhir yang merupakan titik kulminasi daripada pengakuan itu sendiri. Karena inilah kenapa kita terus mengaku, karena apa? Kita masih hidup. Iya. Kalau kita masih hidup, kita harus terus mempertahankan dan terus memaklumatkan itu, memproklamasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat ini gitu loh. Karena apa? Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, daging atau badan ya, dan hidup yang kekal. Karena ini akhir daripada itu, kehidupan yang kekal dong. Ngapain kita mengakui sesuatu yang kita tak tahu jurusannya, juntrungannya mau kemana kita. Karena kita tahu kehidupan kita adalah final destination kita adalah kehidupan kekal bersama dengan yang menciptakan kita. Nah, Roh Kudus ini adalah Roh yang akan memastikan, Roh yang akan menolong kita ya, yang istilah menuntun umat-umat yang telah mengakui iman percaya pada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, karena misinya Allah itu sudah selesai dengan matinya dan bangkitnya Kristus. Manusia sudah menerima keselamatan secara universal, berlaku pada siapapun. Tapi kita juga bisa mengakui bahwa semua juga nanti akan masuk kerajaan surga, karena ada juga yang menolak keselamatan yang sudah ditawarkan secara cuma-cuma ini. Nah, bagi orang-orang yang sudah mengakui iman percayanya, kalau dia langsung mati, bukan mungkin dipastikan dia masuk surga. Ya. Begitu dia langsung istilahnya mengakui iman percaya, sama seperti yang mati di salah satu sisi ya, Yesus ya. Yesus langsung mengklaim, hari ini juga kamu akan bersama-sama sama saya di Firdaus. Terlepas dari apapun yang dilakukan sebelumnya, dosa yang paling kejam apapun, tetapi detik di mana dia melihat Kristus, ya, bukan membela ya, bukan sekedar membela, dia mengatakan wah, kalau kita yang mau berdosa, dia nggak berdosa sama sekali. Dengan dia mengatakan itu, dia sudah melihat sosok Kristus itu sebagai yang menyelamatkan ya. Meskipun di kata-katanya dia tidak mengatakan hal yang istilah selamatkan saya, tidak.
saking dengan kerendahan hatinya dia tahu dia nggak layak, dia cuma bilang ingatlah akan aku. Tetapi iman itu tumbuh pada saat itu juga, sehingga Yesus mengatakan saat ini juga. Ya berarti iman sudah terjadi di situ. Nah ini yang mau saya katakan, dari setiap misi daripada Allah ini, kenapa ya Yesus belum datang kedua kali, karena ini adalah waktu di mana tuayan itu diharapkan eh, menjadi suatu tuayan yang dahsyat, yang besar ya, dan tugas kita semua untuk menyajikan saksi Kristus itu supaya banyak orang yang percaya, karena ini ada waktunya yang akan dibatasi, di mana saat nanti dia datang ya sudah tidak ada lagi waktu itu sendiri. Nah sekarang merupakan ada waktu. Nah peran Roh Kudus inilah yang memelihara iman pengakuan kita. Kita mengakui iman percaya ini kalau tanpa Roh Kudus, karena nature-nya kita ini selalu memberontak kepada Allah. Udah percaya pun juga kita jatuh lagi. Kalau tidak ada Roh Kudus yang berperan menolong kita, mengangkat kita kembali atau menempatkan kita kembali kepada jalan Tuhan, ya, karena iman itu, saya mau katakan sekali ini satu kesempatan yang baik ya. Yang Tuhan titipkan itu benar menyelamatkan, sama seperti apa yang Paulus katakan. Yeah. Hanya karena iman atau sola fide, iman saja itu dia sudah selamat. Tapi catatan apabila dia sudah tidak ada lagi ya, habis itu selesai. Ternyata begitu dia mengakui imannya dan hidup masih berlangsung, lah iblis akan selalu melihat satu kesempatan, opportunity, di mana kapan ini bisa digoda, kapan dia bisa jatuh gitu loh. Yeah. Nah, selama kita goda mungkin kita ada jatuh bangun. Tapi Roh Kudus itu yang satu kali kita mengaku beriman kepada Yesus Kristus, dia akan terus menerus menolong kita untuk kembali lagi ke jalan Tuhan. Tetapi kalau ada yang sudah awalnya begitu mengakui, tiba-tiba akhirnya mengkhianati Roh Kudus, nah ini yang dosa tak terampuni lagi nih ya. Istilahnya kita pernah bahas ya dalam podcast sebelumnya. Jadi kalau akses daripada Roh Kudus, karena kita tuh hanya bergantung pada Roh Kudus untuk dimampukan percaya pada Kristus yang juru selamat. Tanpa Roh Kudus gak mungkin kita percaya dengan sendirinya. Kita gak punya kemampuan itu, Pak. Jadi jelas-jelas ini mau mengatakan peran Roh Kudus itu sangat penting bagi orang yang sudah mengakui imannya. Karena apa? Ingat, kita masih hidup. Jadi berarti iblis masih punya kesempatan untuk menjatuhkan kita, dan dia berusaha meyakinkan kita bahwasannya kita tidak akan tertolong lagi. Kita ini sudah istilahnya ya akhirnya membuat manusia itu akhirnya pasrah dengan keadaan. Ada yang coba bunuh diri karena tidak lagi sanggup melihat bahwasannya Kristus bisa menyelamatkan. Akhirnya dia shutdown, menutup gitu, Roh Kudus juga tidak punya akses lagi karena dia sudah menutup dirinya, sama seperti perumpamaan ya yang dia menabur ya, yang biji bukan maksudnya tuh yang di bibitnya itu jatuh tanah yang keras ya, nggak sempat tumbuh ya. Nah yang mau katakan menabur itu bahwasannya firman atau keselamatan itu ditabur, tetapi ada orang yang istilahnya langsung tidak memproses apa-apa di tanah keras, sehingga akhirnya itu yang iman yang dititipkan itu pun nggak sempat tumbuh, malah dipatok gitu istilahnya sama burung dan diambil. Inilah yang, dan ini menjadi tugas iblis bagi manusia-manusia yang mengeraskan hatinya, tidak mau menerima, ya imannya itu bisa hilang. Banyak orang-orang yang awalnya percaya akhirnya mengeraskan diri dan berubah jadi tidak percaya. Meskipun saya mau katakan dia udah dibaptis. Tetapi waktu dia mengeraskan hati atau dia udah istilahnya menjadi bukan orang yang percaya lagi, tapi sudah dibaptis, gak usah itu berapa detik sebelum dia mati, dia datang dalam pertobatan lagi sungguh kepada Tuhan, gak perlu dibaptis lagi, ya samanya seperti orang yang mati di sisi Yesus ya. Itu tinggal ya kemahakuasaan Allah sendiri yang istilahnya melihat itu. Kalau dia memang betul-betul mengakui perbuatan kesalahannya dan mohon ampun, Tuhan berjanji untuk mengampuni orang tersebut. Makanya kita tidak bisa menghakimi orang, Pak. Kita bisa lihat, dia hidupnya berdosa pasti masuk neraka. Belum tentu.
3 detik kemudian dia mengakui kesalahannya dan mohon ampun, mengundang Roh Kudus, Tuhan saya selama ini salah, ampuni saya. Udah pernah dibaptis juga misalnya, ya baptis saya nggak perlu dibaptis lagi. Kan langsung aja, langsung ya. Mungkin pada saat itu ya dia mengakhiri hidupnya, dia mati, tapi dia selamat. Mungkin nggak ada yang tahu. Ya mungkin kita lihatnya ya dia pantaslah dia dihukum atau mati dengan cara menggenaskan karena itu udah hukuman dia. Tapi kan yang hanya tahu tuh kan masalah iman tuh kan pribadi, individual, hanya pribadi dan orang tersebut pada yang kuasa, yang tahu secara persis. Yeah. Jadi mungkin tergantung nanti Pak Suwandi masih mau menambahkan, tapi Roh Kudus ini jelas dialah yang membangun persekutuan buat orang-orang percaya supaya kita saling mendukung, saling mensupport ya. Jadi mempercayai gereja itu merupakan satu wadah. Karena apa? Roh Kudus itu ada di situ juga yang membawa kita mengimani ya tentang tubuh dan darah Kristus yang akan hadir. Nanti ada sectionnya sendiri. Tapi di situ ya menggiringnya Roh Kudus itu ke arah situ. Jadi persoalan gereja yang kudus dan am itu seperti apa, itulah nanti mungkin dari bukunya nanti kalau sudah terbit kita bisa membaca ya referensi kitab yang mengarah ke situ, yang lebih memperkuat pertumbuhan iman seseorang ya. Yeah. Mungkin dari saya mungkin itu dulu ya yang Ya, Dr. Suwandi mungkin yang menambahkan tentang Roh Kudus ini, berarti memang kita membutuhkan kuasa Roh Kudus ya manusia, dan peranan sebagai peranan Roh Kudus sendiri di sini saya bacakan selain bekerja melalui Firman Allah juga melalui baptisan dan juga melalui perjamuan kudus, Dr. Suwandi. Iya. Nah, di pengakuan iman rasuli itu sendiri, yang di terakhir kan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maksudnya apostolik ya sebenarnya. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, kita bisa lihat tuntunan dari Roh Kudus itu menyebabkan atau membimbing kita menjadi gereja yang kudus dan apostolik, dan di secara perorangan persekutuan para kudus. Nah, ada orang-orang kudus yang karena dituntun oleh Roh Kudus sehingga dia hidupnya lebih baik ya, lebih suci ya, sehingga dia dinyatakan sebagai persekutuan orang-orang kudus. Nah, di satu sisi lagi Roh Kudus juga menuntun tubuh dan darahnya sebagai pengampunan dosa, dan nanti kita akan dibangkitkan dan menuju kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan dari pengakuan iman rasuli, itu kan dari awal penciptaan, terus penciptaan manusia sendiri, manusia Adam jatuh dalam dosa, datang firman Allah yang menjadi manusia, menebus manusia dari dosa, dan Roh Kudus akhirnya kembali lagi ke kehidupan kekal. Inilah siklus, bukan siklusnya, tapi memang proses sampai ya kehidupan kekal, berarti yang kita kembali lagi seperti awal gitu. Di mana tidak ada dosa lagi kalau di kerajaan Allah kita sempurna semua gitu. Nah, jadi inilah misi keseluruhan ya, dari pengakuan iman rasul itu lengkap, dari Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, terus mengirim firman-Nya menjadi manusia Tuhan Yesus sendiri yang menebus manusia dari segala dosa, dan Roh Kudus yang memimpin sehingga kembali lagi ke hidup yang kekal. Nah, itulah makanya ini harus jadi syahadat yang orang Kristen harus pahami gitu. Jangan dihafal, tapi memang dipahami betul-betul. Gitu. Nanti endingnya itu kita masuk kerajaan Allah, gitu. Ya, Pastor, mungkin terakhir dari bahasan kita kali ini, di mana Roh Kudus juga hadir dalam sebagai pengampunan sepenuhnya ya. Iya betul, tadi kan ini merupakan dan juga bagian pengharapan yang, bagian akhir yang merupakan satu bentuk pengharapan. Nah, kalau kita kembali ya, seperti tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Suwandi, udah di penghujung.
Nah di penghujung itu kita mau mengatakan tentang harapan kita untuk hidup bersama Bapa di kerajaan yang kekal. Kekal. Ya. Dari awal kita percaya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan akhirnya kita tujuannya jelas, yaitu kembali kepada Sang yang menciptakan. Kenapa? Kita mengakui bahwa Dialah, kita adalah bagian yang Dia ciptakan. Tetapi ciptaannya itu adalah satu ciptaan yang sangat sempurna, yang perlu kita sadari gini. Kalau memang Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa, kenapa sih Dia sampai istilahnya harus tadi Pak Swandi mengadop satu kata siklus, atau merupakan satu proses yang harus jalani manusia. Kalau Dia memang Allah Maha Kuasa, kenapa sih? Apa susahnya diampunin aja selesai? Nggak perlu pakai drama yang terlampau ribet ya istilahnya ya. Harus putra tunggal yang dikorbankan segala sesuatu. Tadi udah dijelaskan ya, begitu sangat seriusnya dosa itu ya. Makanya dari sejak awal hal yang manusia diingatkan waktu dia diciptakan untuk tidak melanggar apa yang Allah sudah tentukan, yaitu satu-satunya buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak dimakan. Kalau enggak dia mati, karena itu adalah bentuk pemberontakan kita tidak mendengar apa yang Allah perintahkan, sehingga akhirnya konsekuensinya jatuh dalam dosa dan mati adalah jadi tujuan akhir. Tetapi Allah tahu, sehingga Allah akhirnya mempunyai satu rencana untuk menyelamatkan manusia. Nah, gambaran besarnya Pak, kenapa manusia itu begitu sangat mulia dan satu ciptaan yang sangat unik ya, ya dikatakan amat baik, karena ada kebebasan berkehendak inilah, makanya itu tidak bisa di skip proses itu. Kalau Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa ciptakan kita kayak robot dari sejak awal, tidak bisa diberikan kesempatan untuk berdosa sama sekali, selesai. Tetapi itu hanya membuktikan otoriter Allah. Sebagai Allah, Dia mampu melakukan itu, sehingga manusia tidak punya kesempatan apapun untuk belajar sesuatu, tapi dengan cara diberikan kebebasan berkehendak, manusia itu memilih atau memberontak pada Allah, dan akhirnya kembali percaya dan memegang iman percaya kepada Allah itu oleh karena bukan suatu hal yang dipaksakan, bukan kalau Allah tentukan, karena tidak pernah ada paksaan dari sejak awal. Dari Allah mau manusia yang diciptakan itu benar-benar seutuhnya mengasihi Dia atas karena memang mereka menyadari tidak ada satupun yang mereka bisa lakukan untuk beroleh satu hidup yang kekal kalau tidak percaya kepada Allah melalui putra tunggalnya satu-satunya yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita dan memberi akses kita untuk ke surga. Jadi itu Pak, kebebasan berkehendak itu jadi gambaran ya kenapa itu tidak bisa shortcut. Jadi proses yang harus dilakukan, dan Tuhan begitu sangat passionate, sabar menunggu manusia untuk Dia kumpulkan ya dalam pertobatan, sehingga kerajaan Allah itu bisa penuh yang Dia siapkan. Baik, Pastor, terima kasih untuk waktu dan perbincangan kita, dan juga Dr. Swandi, terima kasih juga. Terima kasih. Dan sahabat JJK, demikianlah perbincangan kita kali ini, masih dalam seri Katekismus dan dalam rangka buku Bertumbuh dalam Iman Kristen yang berdasarkan Katekismus Kecil Martin Luther. Kita bertemu lagi dengan bahasan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, shalom.